Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Welcome back to City Gate Sunday Online Service. Pada pagi hari ini saya mau mengajak saudara-saudara untuk merenungkan kebaikan dan kasih Tuhan. So let's just begin our prayer. Mari kita tundukkan kepala. Selamat pagi Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan-Mu Tuhan. Untuk kasih-Mu yang selalu baru untuk kami. Ampuni kami kalau kami suka gak sadar kalau Tuhan berjalan bersama kami. Ampuni kami kalau kami suka lupa Tuhan. Kami mau terus ingat kebaikan dan kasih Tuhan yang selalu ada untuk kami. Bahkan sebelum kami lahir di dunia ini Tuhan. Kami mau merasakan kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari saudara-saudara kita angkat pujian kita sembah Dia pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bersyukur akan kasih-Mu Tuhan. Kau sungguh besar, Kau sungguh indah Tuhan. Kami sembah Kau nyata dalam hidup kami. Dan kami bersuka kasih-Mu Tuhan. Oh, sungguh kami tak bisa berjalan tanpa-Mu Tuhan. Tuntun kami dalam kasih dan kebenaran-Mu Tuhan. Terima kasih. Mari sama-sama kita nyanyikan lagu ini. Kasih setia-Mu yang kurasakan. Kasih setia-Mu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku
bagiku. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembahan. Kasih setiamu, kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang Engkau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku? Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu. Dengan apakah aku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembahan. Ku sembah Kau Tuhan. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau Tuhan. Dengan apakah kami balas Tuhan kebaikan besar. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Sama-sama katakan, lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu.
Sekali lagi katakan. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu, ku mengasihimu, ku mengasihimu, ku mengasihimu Tuhan, ku mengasihimu. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara semua yang terkasih dalam Kristus. Salam damai sejahtera buat setiap daripada kita semua. Kita kembali berjumpa di ibadah online kita hari ini di minggu terakhir bulan Agustus tahun 2021 Bapak Ibu Saudara. Dan tanpa terasa kita sudah memasuki akhir dari bulan ke-8 tahun ini. Dan kita akan masuk menjelang musim spring, musim semi di Sydney dalam hitungan beberapa hari, saudara. Saya percaya bahwa saya berdoa bahwa tangan Tuhan senantiasa berserta kita tentunya dalam melalui musim-musim kehidupan kita. Saya percaya bahwa Dia menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya, dan Dia yang senantiasa memberikan kita kekuatan dalam mengarungi masa-masa dan musim-musim kehidupan kita. Mari Bapak Ibu Saudara, hari ini sebelum kita kembali masuk dalam pembagian firman Tuhan, saya rindu untuk kita bersatu kembali dalam doa. Mari kita bersama-sama berdoa. Terima kasih buat hari ini. Kami bersyukur buat a brand new day, another new opportunity, new mercy that we are receiving from the Lord. Kasih dan rahmat Tuhan yang baru yang kami terima, dan untuk itu kami bersyukur. Kami tahu bahwa Tuhan senantiasa lebih dari cukup buat kami. Dan hari ini Tuhan, di minggu yang terakhir bulan Agustus ini, seiring kami menutup bulan ini Tuhan, kami mau datang kembali di hadapan Tuhan, merenungkan kembali firman Tuhan. Hamba mau percaya bahwa Roh Kudus yang lembut, Engkau senantiasa hadir dalam kehidupan setiap daripada kami Tuhan. Kehadiran your presence, it means more than anything of this world. Saat Engkau berjalan bersama kami Tuhan, itu melebihi dari segalanya. Oleh sebab itu, hamba mau berdoa Tuhan Roh Kudus terus berbicara, as you have always been and you will always be speaking and encountering us personally, God. Secara pribadi lepas pribadi kami menjumpai Tuhan kami secara langsung dan intim bersamamu. Terima kasih. Kami berdoa Tuhan dalam pembagian firman Tuhan ini, urapi hambamu, urapi setiap daripada kami, beri kami hikmat, pengertian yang baru, biar kebenaran bisa disampaikan dengan sederhana, tapi Roh Kudus yang bekerja melahirkan perkara-perkara yang ajaib dan dahsyat dalam setiap hati kami. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mau sambut kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Amen, saudara. Mari saudara, saya mau lanjutkan apa yang kita sudah bicarakan dalam 2 minggu terakhir. We've been talking about seasons, time, and journey. Dan saudara, kita belajar in the past 2 weeks bahwa hidup di dalam dunia ini, we learn how dynamic life could be. Kita belajar dalam minggu yang pertama, kita belajar bagaimana in responding, in facing such dynamics in life. The Bible teaches us to learn to discover, to perceive the beauty that God is weaving in all those events and occasions and occurrences that take place in our life. The Bible tells us how to tap into eternity and to live in this world, tapi kita punya perspektif, kacamata kita, lens kita melihat kepada sesuatu yang di depan, yaitu hidup yang kekal. God has set the eternity in human's heart, and also we want to learn to enjoy the mystery, bahwa hidup dalam dunia ini banyak hal yang kita tidak akan bisa pahami, banyak hal yang kita akan gagal untuk mengerti, and this is where the Bible says bahwa no one can fathom what God does from the beginning to the end. Dan minggu yang lalu, kalau saya boleh recap sebentar, saudara, kita mencatat bahwa there is nothing
better. There is nothing better than this, yaitu adalah untuk kita bagaimana untuk to be happy, to do good, and to find satisfaction in our own toil whilst we live on earth. Jadi kita bicara bagaimana ada sense of urgency, ada sense of time. The Bible tells us there is something that you should do while you live on earth. And there is nothing better than this, for you to be happy, to be joyful, to rejoice, to be glad in your hearts, and to do good, to set your integrity up, to live in the integrity that is not shaken but by any circumstances in life, and also to find satisfaction, menikmati kerja kerasmu yang Tuhan sudah karuniakan dalam kehidupanmu. Nah, hari ini saudara, saya mau melanjutkan dari kitab Pengkhotbah pasal yang ketiga ayat ke-18 sampai 22. Dan ini akan menjadi ayat yang kita bahas hari ini. Pengkhotbah 3:18-22 dikatakan begini, I also said to myself, as for humans, God tests them so that they may see that they are like the animals. Surely the fate of human beings is like that of the animals. The same fate awaits them both. As one dies, so dies the other. All have the same breath. Humans have no advantage over animals. Everything is meaningless. All go to the same place, all come from dust, and to dust all return. Who knows if the human spirit rises upward, and if the spirit of the animal goes down into the earth? So I saw that there is nothing better for a person than to enjoy their work because that is their lot. For who can bring them to see what will happen after them? Saudara, dinamika hidup membawa kita masuk dalam cerita kehidupan yang berbeda. Banyak jalan, different path of life, ya dari satu individu ke individu yang lain. Banyak musim yang berbeda yang satu individu alami hari ini di-compare dengan individu yang lain. Banyak lika-liku kehidupan, jalan rute-rute kehidupan kita, semua cerita hidup kita berbeda. Tetapi Alkitab mengajarkan dari ayat yang kita baca bahwa no matter who we are, the scripture is crystal clear on one truth. Bahwa we are all going through the same fate on earth. Bahwa kita semua menjalani, kalau dalam bahasa ini, the same fate. Seperti nasib yang sama selama kita hidup di muka bumi. Dan nasib yang sama ini bahkan kalau kitab Pengkhotbah ini lumayan ekstrim dengan mengatakan bahwa bahkan dikatakan bahwa nasib kita ini terlepas dari lika-liku cerita kehidupan kita yang berbeda, nasib kita di bumi ini sama semua, equal, bahkan disamakan dengan animals. Bahkan dikatakan tadi Pengkhotbah mengatakan humans have no advantage over animals because of one fact, bahwa every single human, every single animal come from dust and we will return to dust. Kita berasal dari debu dan kita akan kembali kepada debu. Jadi saudara, kalau saya mau mengambil sebuah analogi terlepas dari kendaraan kehidupan kita. Kendaraan hidup kita mungkin kita punya kekayaan, kita punya status tinggi, kita punya rank hierarki yang tinggi dalam hidup, dalam jabatan, kita punya ras mungkin yang baik, yang terlihat baik dibandingkan ras yang lain. Tidak peduli lika-liku kehidupanmu, cerita kehidupanmu, kejadian-kejadian hidupmu. Tidak peduli zaman apa kita hidup. Tidak peduli tahun berapa kita terlahir, tahun berapa kita hidup selama di dunia ini. Semua daripada kita, we are all traveling the same very earthly journey of coming from dust and returning to dust. Saudara, kalau kita melihat ini, semua daripada kita, terlepas musim hidup, cerita kehidupanmu, lika-liku hidupmu, kendaraan kehidupanmu, Alkitab mengajarkan bahwa kita semua sedang menjalani perjalanan yang sama di muka bumi ini. Dan perjalanan itu yang Alkitab ajarkan, katakan tadi, perjalanan ini adalah perjalanan berasal dari debu dan kembali kepada debu. It is the journey of coming from dust and returning to dust. Terlepas dari apapun, Anda pandang kanan kirimu, siapapun yang kita kenal, manusia, setiap manusia yang ada di bumi, yang sudah ada, yang masih ada, semua kita akan menuju kepada destinasi yang sama di muka bumi, yaitu liang kubur kita. Dan this is the reason why I gave the title for this sermon series about seasons, time, and journey. And today I want to focus particularly
on journey. Bahwa kehidupan kita terlepas dari apapun, kita menjalani perjalanan yang sama naturnya. Selama kita hidup di muka bumi, it is the journey of coming from dust and returning to dust. Nah, saya memberikan Anda beberapa prinsip tentang perjalanan kita di muka bumi ini. Yang pertama adalah Pengkhotbah 12 ayat ke-7. And the dust returns to the ground it came from, and the spirit returns to God who gave it. Prinsip pertama bahwa human spirit leaves the body and returns to the Creator. Roh manusia akan meninggalkan tubuh kita dan akan kembali kepada Sang Pencipta. Kita manusia terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Dan saat tubuh ini kita habis masuk ke dalam debu tanah kembali, maka dikatakan roh kita kembali, returns to God who gave it. What this means is basically bahwa there is more to life than what we know it. Ada yang lebih besar dari kehidupan yang semua manusia rasakan di muka bumi. There is something greater to life. There is more to life. And this life is the eternal life that rises up as your mortal life dies down. Kehidupan yang kekal yang akan bangkit seketika saat hidup manusia fisikmu itu meninggal dan selesai. There is more to life. Dan makanya Pengkhotbah 3:11 dikatakan apa? God has set eternity upon humans' hearts. There is greater journey to walk whilst we live on earth. Yang Alkitab katakan bahwa saat kita dikatakan roh kita kembali kepada Pencipta, bahwa yes, there is something bigger, there is more to life, there is greater journey to walk whilst we live on earth. Kita sudah ada bicara tentang perjalanan kita di muka bumi, bahwa sekarang Alkitab sedang mengajarkan bahwa sebenarnya ada perjalanan yang lebih penting, yang lebih besar, yang lebih bermakna dibandingkan perjalanan kita yang seperti manusia pada umumnya lakukan di muka bumi. Bahwa disinilah journey inilah kalau orang di dunia ini mengalami fase kehidupan, growing up, menjadi dari anak menjadi dewasa dan sebagainya, menikah dan sebagainya, itu adalah sebuah fase kehidupan. Saat sudah dewasa, bekerja, mencari uang, membangun masa depan dan sebagainya, itu adalah fase kehidupan yang semua kita akan lakukan. Semua kita pasti akan lakukan itu. It's part of life on earth. Tetapi yang di Alkitab yang ajarkan di saat bahwa the dust returns to the ground it came from, but the spirit returns to God, bahwa there is a bigger, a greater journey than that. Dan this greater journey is spiritual in nature. And if I can call it is a pilgrimage to the eternal home. Istilah pilgrimage saya suka, saudara. Bahwa itu seperti seorang musafir. Bahwa dengan kata lain bahwa apa, saudara? Kita ini seolah-olah di muka bumi ini kita beraktivitas, bekerja, mengerjakan, berkarya, produktif, berbuah. Yes, Anda lakukan itu semua. Tapi kita mengakui bahwa kita adalah orang pendatang. We are not the settlers. Kita bukan orang yang akan settle on earth, tapi kita adalah pilgrims. We are all travelers on earth. We are the pilgrims and we are making our pilgrimage. Kita akan pulang kembali ke rumah kita nanti to return to the Creator. That's the greater journey. When you talk about journey of life, ada journey yang lebih besar daripada cuma sebatas kita menikah, membangun keluarga, membesarkan anak dan sebagainya. Semua itu tidak ada yang salah. Don't get me wrong. That's part of life. That's part of the toil that you have to do on earth. Yang Alkitab katakan apa? Nikmati. Find satisfaction in your toil on earth. That's part of the toil. You work, you labor, you earn money, you build your life. Yes. But there is something greater that you can't miss. And this greater journey is spiritual in nature. It is pilgrimage to the eternal home. Nah, prinsip kedua bahwa God designs the two possible eternal destinations beyond mortal death. Saya ajak saudara buka Wahyu 20 ayat 14-15. Then death and Hades were thrown into the lake of fire. The lake of fire is the second death. Anyone whose name was not found written in the book of life was thrown into the lake of fire. Revelation 21 verse 1 and 2. Then I saw a new heaven, a new earth, for the first heaven and the first earth had passed away, and there was no longer any sea. I saw the holy city, the new Jerusalem, coming down out of heaven from God, prepared as a bride, beautifully dressed for her husband. Sekalipun destinasi kita dalam perjalanan kita di muka bumi itu semua sama, yaitu
destinasi kita adalah kita masuk ke liang kubur, kita kembali menjadi debu tanah. Tetapi the destination in terms of the eternal destination, destinasi kekalmu tidak cuma satu, dan Alkitab dan Tuhan menyediakan ada 2 destinasi kekal yang Anda harus pilih. Yang tadi kita sudah baca, yang pertama adalah, well, it's the lake of fire. Itu adalah sebuah danau api, saudara, lautan api kekal, kebinasaan kekal. Dan atau yang kedua adalah langit yang baru, bumi yang baru, Yerusalem yang baru. Dan Tuhan sediakan 2 possible eternal destinations. Okay? Your physical destination, your earthly destination, you will go back to the dust where you come from. But your eternal destinations, God has made a possible 2 destinations for us. Either the new heaven, new earth, or the lake of fire, langit baru, bumi baru, atau danau api. Prinsip yang ketiga, human chooses the one and only possible eternal destination to arrive at. Matius 7, 13-14. Dikatakan begini, enter through the narrow gates, for wide is the gate and broad is the road that leads to destruction, and many enter through it. But small is the gate and narrow the road that leads to life, and only a few find it. Saya berikan tadi pengertiannya bahwa human chooses the one eternal destination that you want to arrive at. Dengan kata lain, bahwa saat Tuhan sudah menyediakan 2 jalan, kalau tadi Yesus mengajarkan bahwa ada dalam dunia ini ada 2 jalan, jalan yang lebar dan jalan yang sempit. Yang sempit menuju kebinasaan, yang sempit menuju kehidupan, yang lebar menuju kebinasaan. Dan disinilah tadi Alkitab mengatakan begini, enter through the narrow gate. Dengan kata lain bahwa manusia, Anda mempunyai pilihan yang Anda harus buat. Anda harus membuat pilihan. Anda harus membuat keputusan destinasi kekal yang mana yang Anda harus pilih. Dan saudara, kita nggak bisa berpikir bahwa itu kan terserah Tuhan. God is not dictating you in terms of which eternal destination you will arrive at. Oh, Yesus sudah mati. Yesus sudah mati. Dengan Yesus mati, Yesus membuka kesempatan untuk kita bisa masuk, mengambil bagian dalam keselamatan Tuhan, dalam hidup yang kekal bersama Tuhan. Kalau Yesus tidak ada, Bapak Ibu Saudara, tidak ada 2 destinasi kekal. Kalau Yesus tidak mati buat kita, dan Yesus tidak bangkit buat kita, maka destinasi kekal kita pun akan sama, yaitu lautan api. But because Jesus came and He died on behalf of us, He died in our place so that we are made righteous. Maka the eternal destinations, now we have options. We have opportunity to actually tap into that new heaven and new earth. Kita punya kesempatan untuk mengambil bagian dalam langit baru dan bumi yang baru. Nah, disinilah tapi bahwa kita sebagai manusia, kita harus mengambil keputusan kemana kita mau pulang. Ini keputusan yang kritikal dan penting. Keputusan yang penting yang kita harus buat bahwa kemana kita mau pulang. Mau ke langit baru, bumi baru, atau kita mau pulang masuk ke dalam lautan api. Dan the kind of eternal destination that we choose will have implication on how we live our journey on earth. Saya ulangi, pilihan yang kita buat terhadap destinasi kekal kita, apakah mau langit yang baru, bumi baru, atau kita mau lautan api, itu akan menentukan bagaimana Anda menghidupi perjalanan Anda selama di muka bumi. Okay? Itu akan menentukan bagaimana Anda hidup. Destinasi goalmu, targetmu, aimmu, itu akan menentukan how you live, how you walk your journey on earth. Nah, prinsip yang keempat, Ibrani pasal yang ke-11 ayat 13-16. Katakan begini, all these people were still living by faith when they died. They did not receive the things promised. They only saw them and welcomed them from a distance, admitting that they were foreigners and strangers on earth. People who say such things show that they are looking for a country of their own. If they had been thinking of the country they had left, they would have had opportunity to return. Instead, they were longing for a better country, a heavenly one. Therefore, God is not ashamed to be called their God, for He has prepared a city for them. Prinsip keempat yang saya mau sampaikan adalah humans undertaken journey on earth is equally important as arriving at the destination. Perjalananmu yang Anda kerjakan di muka bumi
Bagaimana Anda menjalani hidupmu di muka bumi, itu sama pentingnya dengan Anda sampai kepada tempat tujuan. Maksudnya apa, saudara? Let me break this down seperti begini. Kalau tadi dalam ayat tadi dikatakan itu tentang pahlawan-pahlawan iman. Dan dikatakan bahwa begini, sekalipun mereka, they did not receive the things promised. They only saw them and welcome them from a distance. Bahwa istilahnya kalau kita disebut Abraham, Musa, dan semua pahlawan iman. Alkitab di kitab Ibrani mengatakan bahwa tidak ada dari mereka yang sampai ke langit yang baru, bumi yang baru juga. Tidak ada mereka yang sampai tiba akhirnya di situ. Maka dikatakan mereka hidup oleh iman. Mereka hanya melambai-lambai dari kejauhan. Dan saudara, disinilah pesan Alkitab bahwa sebenarnya bahwa bagaimana kita menghidupi. Kita seringkali berpikir, oh saya mau sampai masuk ke langit baru, bumi baru. Saya mau tiba di sana. Saya mau pulang ke sana. Tapi seringkali kita tidak memikirkan secara fokus bagaimana kita menghidupi hidup kita hari ini di muka bumi. Sehingga seringkali menyatakan bahwa kita ingin pulang ke langit baru, bumi baru, seringkali itu hanya sebatas menjadi harapan yang kosong. Seringkali menjadi sebuah ucapan yang kita ucapkan begitu saja. Saat kita mengatakan bahwa saya mau menjadi sempurna seperti Bapa di surga, saya mau menjadi serupa dengan Kristus. Seringkali kita mengatakan itu seperti itu seolah-olah seperti angan-angan belaka. Oh, nanti saya mau pulang ke rumah Tuhan. Saya mau pulang ke langit baru, bumi baru. Oh, saya mau menjadi sempurna. Saya nanti mau ini. Saya nanti mau jadi serupa. Tapi seringkali kita lupa bahwa hey, the journey must start now. Jangan kita menjadikan bahwa istilahnya kita seolah-olah sebatas mengingini kita mau sampai di sana nanti. Tapi kita harus make sure bahwa bagaimana kita hidup hari ini, bagaimana kita menjalani kehidupan kita hari ini sungguh-sungguh senada satu arah dengan tujuan kita. Dan saudara, disinilah seringkali kita melupakan bahwa istilahnya bahwa the journey is equally important as arriving at the destination. Saudara, perkara kita nanti sampai di langit baru, bumi baru nanti, dan perkara kita nanti masuk ke dalam kerajaan Bapa, itulah perkara nanti saat kita berjumpa dengan Dia, saat kita menghadap di pengadilan Tuhan, saat Tuhan melepaskan the judgment, memberikan akhir penghakiman terakhir. Tetapi saudara, what is very important and equally important today is the matter of how we walk our journey right and how we can travel our pilgrimage well on earth. I want to take you to really focus on how you live and how you walk your journey today. Bahwa saya mau membuka Filipi 3 ayat 12-14, dikatakan begini. Not that I have already obtained all this or have already arrived at my goal, but I press on to take hold of that for which Christ Jesus took hold of me. Brothers and sisters, I do not consider myself yet to have taken hold of it, but one thing I do, forgetting what is behind and straining toward what is ahead, I press on toward the goal to win the prize for which God has called me heavenward in Christ Jesus. Ini Paulus mengatakan bahwa dikatakan aku mengatakan ini bukan seolah-olah aku sudah mendapatkannya, bukan seolah-olah saya sudah tiba sampai di tempat tujuanku. Ini seorang Paulus yang begitu luar biasa, saudara. Tapi Paulus mengatakan I haven't got there yet. Kalau Paulus mengatakan ini tujuanku langit baru, bumi baru, ini tujuanku nanti aku pulang ke rumah Bapa, Paulus mengatakan aku belum sampai. Not that I have already arrived at the goal. Jadi saudara, disinilah, dan abis itu Paulus mengatakan begini, but I press on, I forget what is behind, I strain toward what is ahead, I press on toward the goal. Jadi saudara, di sini sebenarnya ada sebuah prinsip yang luar biasa yang Paulus ajarkan, bahwa satu, tidak ada dari kita yang sudah sampai di sana. Tidak ada dari kita manusia yang sudah sampai, manusia yang sudah ada, yang sekarang masih ada. Tidak ada dari kita yang sudah sampai di langit baru, bumi baru. Kalau dikatakan kita
menjadi sempurna. Kita belum sempurna seperti standar Bapa di surga. Tidak ada dari kita yang bisa mengklaim bahwa saya sudah 100%, saya sudah serupa dengan Kristus. Itu adalah kenyataan. Dan dan kalau Anda mau dispute ini, bahkan seorang Paulus yang surat-suratnya sekarang yang dipakai Tuhan menjadi pedoman kebenaran buat setiap daripada kita hari ini, masih ada kekristenan, masih ada. Saudara, seorang Paulus saja mengatakan bahwa saya belum sampai. Jadi saudara, sebetulnya penting untuk mengerti bahwa tidak ada dari kita yang sudah sampai di sana. Supaya apa saudara? Supaya tidak ada dari manusia yang bisa menyombongkan diri. Tidak ada manusia yang merasa sudah paling benar. Karena di saat manusia sudah merasa paling benar, maka tidak akan ada lagi ruang untuk dia diperbaiki lebih baik. Saat seseorang sudah merasa dia sempurna, ya sudah, tidak akan lagi ada perbaikan dari kehidupannya. Tidak akan ada lagi kemajuan yang bisa dibuat dari kehidupannya. Dan disinilah bahwa Alkitab mengajarkan bahwa istilahnya, well, you don't stop growing. Selama Anda masih hidup, selama Anda masih bernafas, you can't stop growing. You can't stop pressing on toward the goal. Dan juga kebenaran ini sebenarnya saat Paulus mengatakan, I forget what is behind, I strain toward what is ahead. I press on toward the goal. Sebenarnya juga mengajarkan bahwa istilahnya, there is no living human being at the moment that is out of the journey yet. Tidak ada dari kita yang sudah istilahnya keluar dari perlombaan ini. Tidak ada dari kita, tidak ada dari manusia itu seolah-olah berkata istilahnya, sudahlah saya tidak akan sampai ke sana. Paulus sudah mengatakan, the best thing you can do now, this is what I do, forget what is behind, lupakan masa lalu, tinggalkan masa lalu, dan arahkan saja pandanganmu ke depan, kejarlah goal itu. Dan kalau Anda memperhatikan ini, perhatikan ini, Paulus mengatakan, this is what I do, present tense, inilah yang aku lakukan, I forget what is behind, masa lalu, dan aku mengarahkan kepada apa yang di depanku, yang menantiku, kekekalan itu yang menantiku. Aku mengarahkan ke depan kepada hadiah, the prize that God has called me in Christ Jesus. Aku mengarahkan kepada panggilan ilahi, panggilan surgawi itu di depan, di nanti, di masa yang kekal. Dengan kata lain, this is about, the race is about your present time. Perjuanganmu ini berbicara tentang hari ini. Perjuanganmu atau perjalananmu ini berbicara tentang hari ini. And that's the reason why, the point that I made before, bahwa istilahnya the journey is equally important as arriving at the destination. Seringkali kita berpikir, saya mau nyampe di tujuan, saya mau nyampe di tujuan. Tapi seringkali kita lupakan perjalanan kita hari ini. Sehingga apa saudara? Ucapan-ucapan kita yang mengatakan saya mau pulang ke langit baru bumi baru, saya mau menjadi sempurna, saya mau menjadi serupa dengan Kristus, itu menjadi omong kosong belaka. Itu hanya menjadi angan-angan saya mau sampai ke sana, tapi kita lupa how you get there is dependent upon how you live your journey right here, right now, today. So I think I wrote it here that the sense of success, to be perfect, to be Christ-like, must be made as tangible as possible, as present as possible. Jadi, kesuksesan kita untuk menjadi sempurna, untuk menjadi serupa dengan Kristus, harus dibuat senyata mungkin, harus dibuat semasa kini mungkin. Jadi jangan lagi kita menyebut saya mau menjadi sempurna nanti seperti Bapak Kristus. Saya mau menjadi serupa dengan Kristus nanti. Saya mau sampai langit baru bumi baru nanti. Tapi bicara dan pikirkan seperti Paulus mengatakan, this one thing I do. Present tense is about bagaimana Anda bisa berjuang, you race well, you fight well, you journey well today whilst on earth. Mengerikan sebetulnya dan sebuah ironi saat banyak orang Kristen selalu berpikir ke depan. Yes, saya mau berpikir nanti masuk ke masa kekal dan sebagainya. Tapi mereka lupa dan tidak memperhatikan how they journey today. Bagaimana mereka berjuang dan berjalan hari ini. Saudara, any living human being has a fair chance to be more perfect, to be more like Christ today. Jadi saudara, kalau Anda tanya saya,
bagaimana kok kita bisa jadi serupa, sempurna seperti Bapa dan sebagainya. Saya hanya bisa bilang pada saudara begini, berjuanglah hari ini, lakukan hal, hidupilah hari ini. Anda menjadi lebih sempurna dibandingkan kemarin, menjadi lebih serupa dengan Kristus dibandingkan kemarin. Make it today your aim. That I want to be more perfect, to be more like Christ today. Make it happen. Saudara, kita seringkali tidak mengalami kemajuan dalam hidup, bukan karena kita tidak tahu. Kita tidak mengalami kemajuan dalam hidup bukan karena we lack of knowledge sometimes, but because we lack of committed action. We lack of commitment to make things happen. Kita perlu untuk make things happen. Anda pasti mengerti prinsip kebenaran, banyak kebenaran yang Anda fahami dalam Alkitab. Tapi seringkali permasalahan kita tidak menjadi serupa dengan Kristus bukan karena kita tidak tahu kebenaran. Tapi karena kita ogah untuk melakukan kebenaran dalam keseharian dalam hari ini. Kita seringkali ogah menghidupi kebenaran tersebut. Saudara, success is a journey. And I want to teach us that stop just wishing. Jangan cuma sebatas berharap dan berangan-angan, Tuhan aku mau nanti pulang ke sana ketemu Tuhan. Aku nanti mudah-mudahan nanti aku jadi serupa. Start making change now, today. How you journey today on earth, that will have huge and significant implication on where you are arriving. So, all these things, saat tadi kita bicara, oke, Tuhan sediakan dua pilihan, langit baru, bumi baru, dan danau api, lautan api. Semua kebenaran yang Anda sudah dengar ini, tentunya ini they are fundamental in shifting and setting your mind at the right destination. Dan saya rasa semua yang Anda sudah dengar so far, sampai menit 30 ini, Anda pasti tahu pilihan apa yang Anda harus buat. Kalau Anda hari ini ditanya, okay, look, God has set eternity in human's heart. Anda akan pulang nanti, your spirit will return, your body will turn to dust, tubuhmu akan masuk menjadi debu, rohmu akan kembali kepada pencipta. Anda harus memilih antara lautan api kekal atau langit baru bumi baru, Yerusalem baru. Anda pasti tahu, Anda pasti akan mau memilih langit baru bumi baru. Itu sudah pasti. Kecuali ya memang kita memilih ya nyeleneh saja. Tapi saya rasa semuanya kalau kita sudah mengerti ini, kita pasti bilang, oh saya mau dong hidup kekal. Kalau di kitab Ulangan dulu Tuhan memberikan pilihan kepada bangsa Israel, you choose life over curse, you choose life over death. Anda pilihlah hidup di atas kematian. Jadi ini adalah sebuah pilihan. Kalau Anda boleh memilih hari ini, don't worry about the implications, don't worry about embel-embel. Tapi kalau Anda boleh pilih, Anda mau pilih lautan api kekal, mati kekal, atau hidup yang kekal, Anda pasti akan pilih hidup yang kekal. Nah, tetapi saudara, sekarang pertanyaan yang adalah krusial yang harus kita jawab adalah, where are we? In terms of our journey right now on earth, dan saat kita bicara tadi, there's a greater journey, okay? I'm talking spiritual journey here. I'm talking about the spiritual pilgrimage, perjalanan kita berziarah pulang ke rumah, kekal kita. Where are we? Di mana kita? Kalau Anda boleh tarik string perjalanan kehidupanmu, kalau kita ada di sini, kita mau pulang ke pilihan kita bilang kita mau pilih hidup yang kekal, Pak. Saya mau pulang nanti ke hidup yang kekal. Saya pilih itu. Oke, where are we? Rutemu ada di mana? Sekarang posisimu ada di mana? If you can pin drop your location on the route towards new heaven, new earth, where are you? Dan ini pertanyaan yang harus dijawab. Sesuatu yang kita harus jawab. Nah, saya banyak bicara dengan banyak orang yang berbeda, latar belakang berbeda. When it comes to the spiritual question about I know ada hidup kekal yang menanti dan sebagainya. Saya tahu saya bisa harus pilih kehidupan yang kekal dan sebagainya. The common responses yang I receive, there are 4 common responses. Yang pertama adalah seperti I am too distant from the destination. Aku terlalu jauh. Saya mencoba, tapi saya merasa terlalu jauh. Kalau misalnya kita bilang menjadi sempurna seperti Bapak ya, aduh standarnya terlalu jauh banget Pak. Berat. Mau sih mau. Saya mau jadi sempurna. Yes, saya mau jadi serupa dengan Kristus. Tapi terlalu jauh. Nggak tahu nyampe atau enggak. Saya nggak yakin saya bisa nyampe.
Ini biasa orang-orang Kristen yang masih sungguh-sungguh ngikut Tuhan, masih sungguh-sungguh semangat belajar firman, masih sungguh-sungguh mengiringi Yesus. Tapi kadang ada keraguan dalam hati dan pikiran, terlalu jauh rasanya. Yang kedua, respon kedua adalah, I am too weak for staying on course toward the destination. Aku terlalu lemah. Orang ini adalah merasa bahwa saya gagal terus loh Pak. Ya tahu sih Tuhan mengampuni, tapi saya gagal terus, capek saya. Nggak akan nyampe-nyampe saya ke langit baru, bumi baru. Nggak akan nyampe saya kepada sempurna seperti Bapa. Gagal terus, saya capek, bohwat lah saya. Yang ketiga adalah, I'm too broken to continue on the journey. Merasa saya hancur sekali Pak. Nah ini adalah orang yang mungkin sudah Kristen lama, orang banyak melakukan kesalahan, orang yang merasa akhirnya putus asa. Kalau orang kedua tadi masih berpikir, oh ya coba deh, tapi aduh kayaknya lemah ya, sering gagal. Kalau ini sudah broken, sudah diambang meninggalkan iman Pak. Sudah diambang meninggalkan kepercayaannya kepada Tuhan. Sudah merasa kayaknya nggak layak saya. Hancurlah saya, nggak ada harapan. Iman saya hancurlah. Hidup saya terlalu keras, menekan, tekanan habis menghancurkan hidup saya. Nggak tahu lagi mau ngomong apa. Atau yang keempat, yang paling terakhir adalah I am too secular, I am too unspiritual to even start on the journey. Mereka mengatakan bahwa, aduh saya nggak spiritual lah, saya nggak rohani, nggak bisa saya mengambil bagian dalam ini. Saya nggak bisa mengambil ini karena saya nggak rohani, saya bukan anak Tuhan. Seperti begitu. Nah saudara, apapun respon itu, ini adalah respon yang sangat common, yang saya selalu dengar, dan itu kadang bisa jadi jerutan hati siapapun saudara. Seringkali Anda dengar, oh susah ya menjadi sempurna. Ya memang susah ya. Dan oleh sebab itu banyak keputusasaan bisa muncul. Banyak harapan yang terkandas bisa muncul. Banyak bisa merasa, aduh tidak akan sampai. Tapi saudara, saya mau menyampaikan begini, bahwa istilahnya, irrespective of your response to the answer, bahwa it is never too late to start or to restart your journey as long as you still live. Tidak ada kata terlambat untuk Anda memulai atau memulai kembali perjalanan hidupmu, perjalanan pilgrimmu, perjalananmu menuju ke rumah Bapa. Belum terlambat. It is never too late. Nah saudara, saya mau ajak saudara merenung kembali kisah dari kitab Lukas tentang perjalanan dua orang murid ke Emmaus. Saya tidak punya waktu panjang di sini, tapi I will try to be really quick. Saya bagikan ini, saya ingat di ibadah online pertama tahun lalu saat kita masuk lockdown. I still remember very vividly. Kisah ini menjadi sebuah rema buat saya saat itu di masa-masa pandemi saat itu. Masuk masa pandemi. Dan this story resounds differently, gives me a bit more different insight from different angle. And I sort of thought this speaks loudly when we talk about how we journey on earth. Bagaimana kita berjalan, dan every one of us, kita semua ada dalam perjalanan ini. Tidak ada dari kita yang tidak dalam perjalanan ini. Dan saya akan go through very quickly. Dan just to give you a bit of context, dua murid ini meninggalkan Yerusalem, mereka berjalan ke Emmaus, sekitar 7 mil kira-kira jaraknya saudara ya. Di Yerusalem tentunya saat itu kejadiannya Yesus baru mati, lalu tiba-tiba bangkit, tubuhnya ditemukan, ada rumor dikatakan bahwa hey, you know what, tubuhnya diculik dan sebagainya. Dan kekristenan ditekan, orang percaya ditekan oleh tentara Roma dan sebagainya. Jadi dua orang murid ini dalam keputusasaan mereka meninggalkan Yerusalem. Dan dalam perjalanannya saudara, Yesus menjumpai mereka. Kalau saya boleh buka ayat 15, Lukas 24 ayat 15 sampai 18. As they talk and discuss these things with each other, Jesus himself came up and walked along with them. But they were kept from recognizing him. Dia tidak kenal saudara. He asked them, what are you discussing together as you walk along? Perhatikan ayat ini. They stood still, their faces downcast. One of them named Cleopas asked him, are you the only one visiting Jerusalem who doesn't know the things that have happened there in these days? Perhatikan, dua orang ini lemah hati, dikatakan begini. They stood still, saat Yesus bertanya kepada mereka, dikatakan, they stood still, their faces downcast. Dua orang ini imannya tergoncang. Dua orang ini harapannya tergerus. Dua orang ini sukacitanya hilang. Dua orang ini harapannya pupus.
Dan mereka frustrasi dengan apa yang terjadi. Mereka berharap Yesus membangun kerajaan, membebaskan mereka dari penjajahan. Ternyata kok jadi begini? Kita semua jadi pelarian, ditekan, mau dibunuh, dan sebagainya. Mereka hancur hati. Mereka remuk hati, saudara. Tetapi yang ada beberapa prinsip, dan saya akan sampaikan 4 prinsip as we go through this story, saudara ya. Dan prinsip pertama yang saya mau ajak saudara adalah begini. Wherever you are, nah perhatikan ini. Perjalanan dari Yerusalem kepada Emmaus ini, visualisasikan, bayangkan saat Anda dalam perjalanan Anda, spiritual perjalanan Anda kepada Tuhan. Mungkin hari ini, seperti respon-respon yang tadi kita bilang, you feel that you are too weak. Anda merasa Anda lemah. Anda merasa Anda seringkali gagal, kecewakan Tuhan. Anda merasa Anda terlalu hancur. Anda merasa Anda terlalu sudah meninggalkan imanmu. Anda merasa sudah you abandon your trust and faith. You are no longer in this kind of spiritual thing. And Anda mungkin merasa, I'm just not spiritual enough. I'm just very secular. Aku terlalu duniawi dan sebagainya. Wherever you are on the course of your journey, God will always come up and walk along with you. Perhatikan tadi saat 2 orang ini berjalan dari Yerusalem. Dikatakan ayat 15, as they talk and discuss, Jesus himself came up and walked along with them. Saudara, apapun perjalananmu hari ini, apapun kondisi hati dan rohmu hari ini, saat Anda membandingkan Anda harus sempurna, pulang ke rumah Bapa, langit baru, bumi baru. Apapun kondisimu hari ini, perhatikan, Jesus will always come up and walk along with you. Pegang janji itu, bahwa Dia selalu ada dan akan hadir, berjalan bersamamu, mengiringi engkau berjalan. Nah, ayat 25 sampai 27. How foolish you are, Jesus said, and how slow to believe all that the prophets have spoken. Did not the Messiah have to suffer these things and then enter his glory? And beginning with Moses dan sebagainya. And then he explained to them what was said in all the scriptures concerning himself. Jadi Yesus menjelaskan saat dikatakan mereka putus asa, mereka bilang, aduh Yesus ini harus mati dan sebagainya. Yesus bilang, kau bodoh sekali dan sangat lamban untuk percaya. You are foolish, you are slow to believe. Teguran yang sangat keras, saudara. Tapi saudara, prinsip kedua yang saya mau sampaikan begini, jelas kondisi 2 orang ini imannya tergoncang, jelas pemikirannya, mindsetnya tergoncang, saudara ya. Tapi saudara dikatakan begini, Yesus mengatakan how foolish you are, how slow to believe. Dan saya mau sampaikan prinsip kedua, no matter how broken, no matter how lost you are on the course of your journey, God will always stick around. Kalau Anda merasa Anda sudah tinggalkan Tuhan, Anda mungkin sudah memberi diri dibaptis, Anda mungkin semangat. 2-3 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, Anda semangat bersama Tuhan. Tapi hari ini Anda merasa, omong kosong dengan semuanya, saya capek. Percaya dengan Tuhan dan sebagainya. Saudara, no matter how broken and lost you are, seberapa terhilangnya engkau dalam perjalanan rohanimu, seberapa terhilangnya engkau di dalam perjalanan pilgrimmu, God will always stick around. Yesus tidak putus asa saat mengatakan ini endablek sekali ini 2 orang murid. Kau nggak percaya kah sudah ucapan Nabi semuanya sudah disampaikan nubuatan Nabi. Tapi Yesus masih berjalan bersama mereka. God will always stick around. Ayat 28-32. Singkat saja saudara ya. Saya tidak akan bacakan, tapi mereka tiba di Emmaus. Saat mereka sudah tiba, Yesus katakan dia mau pergi gitu ya, berpisah. Dikatakan they urge him strongly, stay with us for it is nearly evening, the day is almost over. So he went in to stay with them. Then when he was at the table with them, he took bread, he gave thanks, he broke it, began to give it to them. Then their eyes were opened, they recognized him, and Jesus disappeared from their sight. And they asked each other, were not our hearts burning within us while he talked with us on the road and opened the scriptures to us? Jadi saudara sudah sampai ke Emmaus. Dengan kata lain, 2 orang murid ini sudah tiba di tempat tujuan mereka. Mereka paksa Yesus untuk tinggal bersama mereka. Dan the good news is, Yesus tetap tinggal bersama mereka. Lalu Yesus ajak mereka makan, pecahkan roti, dan sebagainya. Dan saat dia lakukan itu, mata mereka dikatakan terbuka.
Hal ketiga yang saya mau sampaikan buat saudara. Even when you are at the most extreme opposite to God. Mungkin Anda seperti dua orang murid ini. Yerusalem dan Emmaus. Yerusalem adalah tempat di mana Anda harus berada. Emmaus ini tempat keputusasaan. Anda telah tiba. Mungkin Anda sudah sampai at the most extreme opposition to God. The deepest valley, the darkest valley that you can ever be. Even when you are at that place, there is always a divine opportunity for you to encounter God. Selalu ada kesempatan di mana Anda bisa menjumpai Tuhan. Jangan Anda berpikir di dalam kehancuranmu dan di dalam kerusakanmu. Dan jangan Anda pikir di dalam kegagalanmu yang paling gagal dan hancur bahwa Yesus tidak di sana. Sekalipun Anda dalam lembah terkotor dan terkelam, sekalipun Anda di dalam tempat yang terbusuk sekalipun, selalu ada kesempatan Anda menjumpai Tuhan. Sejauh Anda mau memanggil Dia. Sejauh Anda mau memanggil Dia, there's always opportunity to encounter God, for God to heal you, to revive you. Ada kesempatan untuk Tuhan memulihkan hatimu. Saudara, Dia bukan Tuhan yang jauh darimu. Dia adalah Tuhan yang memahami keadaanmu. Jangan Anda pernah mengira kegagalanmu, kerusakanmu, kebodohanmu, dan kebejatanmu membuat seolah-olah Tuhan tidak bisa masuk dan menghampirimu. There is always opportunity to encounter God wherever you are on the course of your journey. And the last point, verse 33-34. They got up and returned at once to Jerusalem. Then they found the 11 disciples and those with them. They assembled together saying, "It's true, the Lord has risen, has appeared to Simon." Then the two told what had happened on the way and how Jesus was recognized by them when he broke the bread. Mereka dari Emmaus, saudara, seketika saat mereka menyadari perjumpaan mereka dengan Tuhan dan mereka menyadari Jesus, that was Jesus. Mereka dikatakan apa? They return at once to Jerusalem. Mereka kembali ke Yerusalem. Hal keempat, as long as you still live, there is always a chance to turn around and walk toward the right destination. Kalau Anda pikir hari ini, aduh gak bisa saya sampai ke sana, terlalu jauh. Saudara, setiap hari kalau Anda masih hidup, firman Tuhan katakan, the mercy is always new. Rahmat Tuhan selalu baru. Selama Anda masih hidup, selalu masih ada kesempatan untuk Anda berbalik dan untuk Anda berjalan ke arah yang benar. Perhatikan, there's always a fair chance of us becoming more perfect, becoming more Christ-like today. Focus on today. Focus on the present. Fokus kepada hari ini. Dan hari ini Anda masih ada. Saudara, ada kesempatan untuk Anda berbalik. Untuk Anda mengarahkan arahan kehidupanmu. Mencondongkan kehidupanmu ke arah hidup langit baru dan bumi yang baru. Ada kesempatan, saudara. Jadi saudara, that's how that story about the dua orang murid ini berjalan kepada Emmaus, how it speaks to me. And I pray that this message speaks loudly to you as well. Dan saudara, kalau saya boleh memberikan Anda pesan terakhir sebagai gereja Tuhan di masa-masa ini. Saya rasa mungkin kalau di Australia mungkin financial struggle is not really a struggle in the events of this pandemic, given the level of support that the government has been giving us and all the citizens and the residents, obviously. Tapi banyak hal dalam musim kehidupan ini, banyak mungkin struggle yang berbeda. Dan hari ini pesan saya khusus, saya tidak menyentuh cuma sebatas physical struggles. But today when I'm talking about the journey, I'm talking about the spiritual pilgrimage. There's a greater journey. Kalau Anda berpikir Anda membangun kehidupanmu, meraise kehidupanmu dan sebagainya, Anda berpikir that's it. There's something greater. Okay? Dan I'm talking about spiritual journey here. Dan saudara, if you are that person yang Anda merasa Anda seperti dua orang murid ini berjalan ke Emmaus dalam keputusasaan dan dalam kehancuran hatimu, perhatikan 4 statement yang tadi saya sampaikan.
Whenever you are, God will always come up and walk along with you. No matter how broken and lost you are, God will always stick around. Even when you are at the most extreme opposite to God, there's always a divine opportunity to encounter God. And as long as you live, there's always a chance to turn around. Now, if you are on the flip side and you are okay running your journey, Anda menjalani perjalanan dengan baik, you are fighting well, you are racing well, you are journeying well in your pilgrimage towards God. Praise God, and I'm happy and I'm grateful and joyful for you. But what can I say something? If you are if you are strong enough today, if you are fighting well, running well, dan sebagainya, saudara, can I ask you as a church, as fellow believers, be that little Jesus to someone else who needs it. Jadilah Kristus kecil kepada orang-orang yang mungkin membutuhkan saat ini spiritual support. Mereka yang spiritually hancur hari ini. Kalau Anda hari ini kuat, Anda hari ini sehat secara rohani, Anda hari ini baik-baik saja, Anda berjuang dengan baik, Anda bergerak dengan baik, luar biasa. Yes, but be that little Jesus to somebody else. Seperti Yesus yang berjalan bersama mereka. Menjadi Yesus yang stick around with them. Menjadi Yesus yang hadir buat mereka. Be that little Jesus to someone else. Be a friend that is closer than a brother. Amsal mengatakan bahwa there is a friend who is closer than a brother. Jadilah sahabat buat orang tersebut. Hari-hari ini saudara, kita tidak kekurangan koneksi sosial secara dunia maya. Kita tidak kekurangan akses untuk melihat, mengenal atau mencari orang-orang di dunia maya yang begitu banyak dan luas, saudara. Tapi hari-hari ini saya merasakan bahwa ada krisis dalam persahabatan, dalam menemukan sahabat sejati di tengah-tengah hamparan dunia maya. Hari ini saudara, mungkin banyak orang yang memiliki banyak koneksi secara sosial media, tapi ternyata dalam kehidupannya mereka mengalami kesepian yang luar biasa. Dan saudara, kalau Anda hari ini kuat secara rohani, Anda adalah orang-orang yang baik-baik saja, I pray, be that brother, be that sister that is closer, be that friend that is closer than brother or sister. Jadi sahabat buat mereka. Be a brother, be a sister who is born for adversity. Alkitab Amsal mengatakan bahwa a brother is born for adversity. Di masa-masa yang sulit, di masa-masa yang penuh struggle buat beberapa orang, mungkin dari saudara sekeliling saudara. Jadilah sahabat buat mereka. Be generous in your love. Be generous in your forgiveness. Be generous in your grace. Bermurah hatilah. Berkasih karunialah. Hamburkan cinta dan pengampunan. Kurangilah penghakiman. Be less intimidating, be less judging, but be more generous in love and forgiveness. I pray that this message blesses you all. Let's close in prayer. Thank you, Jesus, for today. Thank you for the message. Thank you, Lord, for always speaking fresh revelation every single day. Thank you for always delivering something new that our heart, our spirit long to hear. And I pray, Lord, as we close and wrap up this sermon series, Seasons, Time, and Journey, I pray wherever we are, dimanapun kami berada dalam perjalanan journey kami, journey spiritual kami untuk kami masuk ke dalam langit baru, bumi baru. I pray, Lord, God, you always be present. Engkau senantiasa hadir bersama umatmu. Engkau senantiasa hadir bersama kami. Seperti kepada dua orang disciple tersebut yang berjalan kepada Emmaus. I pray, Lord, that you will always walk along with us. No matter how broken, no matter how lost we are on the course of our journey, I pray, Lord, that you will always stick around as a greatest friend to all of us. No matter, even though we are at the most extreme opposition to you, Lord, even we are in the deepest and darkest valley of death, we know, God, that you are there. We know, God, that you are there. There's always opportunity for us along the way. At any point of our journey, there's always opportunity for us to encounter you. And I pray, Lord, Holy Spirit, the Spirit of Comforter, Roh penghibur, penolong Tuhan, pengajar kami Tuhan, senantiasa hadir. Be present
in our present day. And Father, I pray and I know there is always chance for us that God is giving us every single day. As long as we live, there is always a chance for us to turn around, to bounce back, and to make our way to the right direction. Your mercy is enough for us. Your mercy is always new every morning. Thank you, Lord. Bless your church. I can't mention every single name, but Lord, they are in my heart. I pray for Jesus to be always that faithful Savior, beautiful Savior, that faithful friend who is always be with us. Your omnipresence is more than enough, Lord, and you are more than enough for us. Reveal yourself, God. Even though sometimes we fail to recognize you, we fail to see you, God. But Father, I pray for your mercy and your compassion as we encounter you, God. Open up our hearts and open our eyes, Lord, our ears, so that we can sense you. Thank you, Jesus. Engkau adalah Allah yang dekat. Engkau bukan Allah yang jauh. Terima kasih Tuhan. Berkati jemaatmu, berkati gerejamu, City Gate. Kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan yang kuat. Berdoa biar damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Yesus Kristus, penyertaan dan penghiburan dari Roh Kudus senantiasa menyertai setiap daripada kita mulai hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai kita pulang kembali ke langit yang baru, bumi yang baru, Yerusalem baru. Kita memerintah bersama Allah dalam kerajaan yang kekal. Dalam nama Yesus kami telah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amen. Amen. Saya berdoa firman Tuhan ini memberkati buat setiap daripada kita dan berbicara keras buat setiap daripada kita. Tuhan memberkati saudara. Have a safe week. Have a good week ahead. And stay healthy, obviously, and stay safe. God bless you, and we love you all.